kasih, selamat datang di pembelajaran kita pada hari ini tentang diriku. Anak-anakku terkasih, sebelum kita belajar, Bu Guru Heni mengajak kita semua untuk berdoa. Mari mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas diri kami. Engkau memanggilku dengan namaku. Tuhan, Engkau mencintai aku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar terlebih dahulu, kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Apa saja tujuannya? Yang pertama, kita harus mampu menyadari bahwa memiliki identitas itu adalah hal yang sangat penting. Yang kedua, kita harus mensyukuri bahwa dengan memiliki identitas, kita dapat melihat perbedaan di antara diri kita dengan yang lain. Yang ketiga, kita mampu membedakan identitas kita dengan orang lain. Anak-anak, ada teman kita yang akan memperkenalkan dirinya. Mari kita simak video berikut ini. Teman-teman, nama saya Mikaela. Saya biasa dipanggil Mika. Saya perempuan. Saya lahir di Kota Malang. Tanggal 23 Februari 2014. Nama ayah saya Guido, nama ibu saya Kristina. Saya bersekolah di SD Kristus Raja Dok 5, kelas 2B. Sekian perkenalan saya. Terima kasih. Nah, anak-anak, setelah kita melihat dan menonton video tentang perkenalan seorang teman kita tadi, Bu Guru akan bertanya kepada kalian ya. Kira-kira kalian masih ingat tidak? Siapa sih nama yang ada dalam video tersebut? Tentu kalian masih ingat ya. Nama yang ada dalam video tadi adalah Mika. Mika, dia memiliki nama yang sangat bagus. Nama itu memiliki sebuah arti, ya. Nah, maka kita akan melihat arti dari nama Mika tersebut. Ibu Guru akan memberitahukan kepada kalian ya, arti dari nama Mika yaitu pemberani. Nah, anak-anak, kita semua, Ibu Guru, dan kalian semua memiliki nama dan kita semua juga memiliki arti masing-masing dari nama kita. Anak-anak, kita semua mempunyai nama. Seperti nama Ibu Guru. Ibu Guru mempunyai nama Ibu Guru Heni, biasa dipanggil Ibu Heni. Anak-anak, kita semua mempunyai nama. Walaupun terkadang nama kita sama, tetapi kita pasti berbeda ya. Yang satu maupun dengan yang lain. Seperti teman kita tadi, kita juga harus tahu nama dan arti kita masing-masing. Jika anak-anak belum mengetahui arti dari nama kalian masing-masing, kalian boleh bertanya kepada mama atau papa kalian ya. Nah, anak-anak, karena hari ini kita belajar tentang nama dan arti dari nama kita masing-masing, oleh karena itu kita harus mengetahui identitas dari diri kita masing-masing. Apa saja identitas dari diri kita masing-masing? Mari kita lihat bersama-sama. Sekarang kita melihat identitas yang pertama dari diri kita masing-masing ya anak-anak. Identitas kita yang pertama yaitu nama. Nama kita harus kita hafal anak-anak. Kalau kita tidak mengetahui nama dari diri kita masing-masing, tentu pasti kita tidak bisa mengenal nama dari orang lain. Misalnya nama Ibu Guru Heni. Ibu Guru memperkenalkan nama kepada orang lain. Halo, nama saya Heni. Nama kamu siapa ya? Nah, kalau kita sudah mengetahui nama kita masing-masing, tentu yang pasti kita juga pasti mengetahui nama dari orang lain atau teman yang kita berkenalan. Kalau anak-anak tidak mengetahui nama kalian masing-masing, tentu kita tidak bisa berkenalan dengan orang lain. Karena itu Ibu Guru harapkan anak-anak harus mengetahui nama kalian masing-masing ya. Identitas yang kedua adalah tempat tanggal lahir. Anak-anak, kita semua mempunyai tempat di mana kita dilahirkan. Misalnya kita dilahirkan di
Jayapura atau di Jakarta atau di luar negeri, ya, kita semua memiliki tempat kelahiran masing-masing. Jika anak-anak juga tidak mengetahui tempat tanggal lahir atau tempat lahir kalian, boleh kalian bertanya kepada mama papa kalian. Identitas yang ketiga yaitu tanggal kelahiran. Artinya waktu kalian dilahirkan itu pada tanggal berapa, misalnya tanggal 23 Januari 2020 atau misalnya tanggal 13 Juni 2020. Nah, anak-anak harus mengetahui tanggal kelahiran kalian, yaitu yang biasa kita sebut itu sebagai hari ulang tahun. Hari ulang tahun artinya di mana kita dilahirkan pada saat itu, ya. Nah, sekarang kita melihat lagi identitas dari diri kita yang keempat. Identitas yang keempat adalah jenis kelamin. Anak-anak, semua manusia memiliki jenis kelamin, baik itu jenis kelamin yang laki-laki maupun jenis kelamin yang perempuan. Seperti ibu guru. Ibu guru memiliki jenis kelamin perempuan. Kalau mama kalian memiliki jenis kelamin perempuan. Sedangkan kalau papa kalian memiliki jenis kelamin laki-laki. Jadi kalian harus bisa membedakan jenis kelamin yang laki-laki maupun yang perempuan, ya. Yang berikut adalah kegemaran. Anak-anak, kita semua mempunyai kegemaran atau hobi, ya. Misalnya ada yang mempunyai kegemaran bermain piano, atau ada yang mempunyai kegemaran bernyanyi, atau misalnya ada yang mempunyai kegemaran bermain musik, angklung, atau kegemaran-kegemaran yang lain. Semua orang harus mempunyai kegemaran masing-masing. Jadi kalian harus tahu apa kegemaran kalian, ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah lihat dan belajar tentang identitas dari diri kita masing-masing, seperti nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan kegemaran dari diri kita masing-masing. Sekarang Ibu Guru akan mengajak kita semua untuk melihat dan menyimak video tentang Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa,
yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, anak-anak, setelah kita melihat dan menyaksikan video tentang Yesus dipersembahkan di bait Allah, tentu kita tadi melihat juga ada seorang yang sedang berlari-lari ingin sekali bertemu dengan Yesus. Siapakah nama orang yang ingin bertemu dengan Yesus? Namanya adalah Simeon. Simeon mempunyai seorang istri yang bernama Hana. Anak-anak, pada waktu itu Yesus diantar oleh kedua orang tuanya. Siapakah nama kedua orang tua dari Yesus? Nama kedua orang tua dari Yesus adalah Maria dan Yosef. Nah, anak-anak, pada waktu Tuhan Yesus berumur 8 hari, Tuhan Yesus diantar oleh kedua orang tuanya ke bait Allah untuk dipersembahkan. Anak-anak, mari kita lihat bersama-sama isi doa dari Simeon. Nah, anak-anak, setelah kita melihat isi doa dari Simeon, tentu kita melihat bahwa Simeon itu selalu bersyukur karena dia telah melihat Sang Juru Selamat. Kita juga harus bersyukur ya anak-anak, dengan cara apa? Yaitu menghormati kedua orang tua kita. Tidak boleh melawan kepada kedua orang tua kita, patuh dan hormat kepada kedua orang tua kita. Ketika mama dan bapak suruh kita belajar, kita harus belajar, kita tidak boleh melawan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang diriku. Semoga anak-anak di rumah dapat belajar dan memahami pembelajaran kita pada hari ini ya. Sebelum kita menutupi pelajaran kita pada hari ini, Ibu Guru akan mengajak kita semua untuk berdoa. Mari mengambil sikap berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, namaku sungguh indah. Aku bangga dengan namaku. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.